Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Nastini. Saya pengajar di SMA Negeri 8 Garut. Saya mengajar mata pelajaran seni budaya, khususnya untuk kelas 10 pas saya ini di kurikulum Merdeka Sekolah Penggerak tentang seni tari. Materi yang akan saya bahas di sini adalah tentang makna tari di masyarakat. Pengertian dari makna tari berkaitan dengan pesan-pesan atau nilai-nilai dan juga alasan mengapa tari tersebut dibuat. Hal ini tentunya berkaitan juga dengan fungsi tari. Fungsi tari di Indonesia digolongkan menjadi 4 bagian. Yang pertama, fungsi tari sebagai upacara. Yang kedua, fungsi tari sebagai hiburan. Yang ketiga, fungsi tari sebagai pertunjukan. Dan yang keempat, fungsi tari sebagai pendidikan. Mari kita bahas materi yang pertama adalah fungsi tari sebagai upacara. Fungsi tari sebagai sarana upacara berkaitan tentu saja dengan kepercayaan masyarakat, yaitu tentang ritual keagamaan atau kepercayaan, animisme, dinamisme, dan totemisme. Contoh tari yang berkaitan dengan ritual keagamaan, misalnya tarian hudok dari Kalimantan. Tarian ini biasanya ditarikan pada waktu pelaksanaan tanam padi dan biasanya digunakan dengan kostum atau pakaian yang digunakan adalah dari bahan daun pisang. Fungsinya adalah sebagai keabadian dan keselamatan dan juga kesuburan. Tarian hudok dapat dianggap juga sebagai menghilangkan wabah-wabah penyakit, baik penyakit pada tanaman maupun wabah dan energi buruk pada manusia. Pada zaman sekarang, masyarakat sudah tidak lagi menganggap penting hudok itu dari latar belakangnya. Jadi hanya dijadikan sebagai sarana promosi daerah Kalimantan. Kemudian yang kedua, tari yang sebagai sarana hiburan, ya. Biasanya tari persembahan yang dilaksanakan di pernikahan. Jadi tarian ini biasanya digunakan untuk menghibur para pengantin dalam merayakan pernikahannya. Kemudian yang ketiga adalah tari sebagai pertunjukan. Untuk tarian ini dipergunakan atau dipersiapkan untuk sebuah pagelaran dan disaksikan dalam pertunjukan di gedung-gedung pertunjukan. Biasanya ada seorang koreografer yang bertugas sebagai penata tari. Nah, kemudian disiapkan dari segi koreografi, kostum, musik, dan tata rias. Karena tarian ini memang khusus atau memang sengaja untuk dilihat oleh penonton dan diapresiasi oleh penonton. Fungsi tari yang selanjutnya adalah tari sebagai pendidikan. Tari sebagai sarana media pendidikan memiliki pengertian tari sebagai sarana belajar untuk memperoleh pengetahuan dan nilai-nilai melalui tari. Contohnya materi dalam pembelajaran seni tari di sekolah. Walaupun pada dasarnya pembelajaran materi seni tari khususnya tidak mewajibkan setiap siswa itu harus menjadi seorang penari, tapi di sini mungkin lebih dititik beratkan pada pemberian misalnya contoh tari-tarian yang bisa ditarikan oleh anak-anak, kemudian tarian yang bisa disajikan sebagai pertunjukan di sekolah, dan juga latar belakang atau teknik-teknik secara khusus bagaimana mempelajari suatu tarian. Baik, itu mungkin dari materi yang saya sudah berikan untuk materi makna tari. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.